Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mencoba bagaimana nanti saya dalam pembelajaran kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari webinar bersama Hafiz pada tanggal 12 sampai 15 Mei tahun 2020. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan ataupun rencana yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar nanti, di sini saya akan mencoba mempresentasikan bagaimana nanti menerapkan pembelajaran HOTS di dalam kelas. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Aniko Maida dari SMP Islam Al-Azhar Tulungagung. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, maka kita perlu desain pembelajaran. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang desain pembelajaran HOTS. Desain pembelajaran HOTS ini meliputi 3 sub pokok. Yang pertama, kita harus menentukan materi atau topik. Selanjutnya, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita harus menentukan rute pembelajaran. Nah, pada kesempatan hari ini, materi atau topik yang saya ambil tentang bangun ruang sisi datar. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu menyelesaikan soal ujian nasional tahun 2018 tingkat SMP dengan menerapkan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang ketiga, rute pembelajaran dengan menggunakan pedoman AKT, Anderson Ritual Taxonomy. Selanjutnya, ini soal yang saya akan terapkan dalam proses pembelajaran ini. Mohon nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengoreksi demi kesempurnaan. Nah, contoh soal yang saya ambil pada materi kali ini yaitu Pak Budi memiliki kawat yang panjangnya 10 meter yang akan dibuat 4 kerangka bangun ruang seperti gambar berikut. Berapakah sisa kawat yang dimiliki Pak Budi? Nah, kategori soal seperti ini, anak-anak perlu menganalisis dan perlu mengevaluasi. Berarti untuk kategori soal seperti ini masuk kategori ke analyze, yaitu ke C3. Selanjutnya, ini bentuk desain rute pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu saya melangkah ke FG1, FG1, selanjutkan ke CC1, menuju ke CC2, lanjut ke CC3, terakhir ke PC3, yaitu menyelesaikan atau menghitung bangun ruang sisi datar. Penjelasan ini yang selanjutnya yaitu tentang penjelasan rute berpikir HOTS. Tadi disebutkan pada FC1 KKO-nya yang saya ambil adalah menyebutkan. Pada dasarnya pada faktual ini adalah mengingat. Berarti saya mengingatkan kepada peserta didik tentang jenis-jenis bangun ruang sisi datar. Jadi pada FC1 harapannya anak mampu menyebutkan jenis-jenis bangun ruang sisi datar dengan merangsang dengan pertanyaan, apa itu bangun ruang sisi datar? Apa itu kubus? Apa itu balok? Apa itu limas? Apa itu prisma? Harapannya anak-anak nanti peserta didik kita bisa menyebutkan jenis-jenis bangun ruang sisi datar yang disebutkan. Selanjutnya, langkah kedua yaitu kita masuk ke CC1, mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini artinya anak-anak mampu mengidentifikasi unsur-unsur atau bagian-bagian dari bangun ruang sisi datar. Pertanyaan yang mendukung
adalah saya mencoba seperti ini. Apa saja jenis-jenis bangun ruang sisi datar yang termuat dalam soal tersebut? Harapannya anak-anak bisa menyebutkan. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur kubus. Harapannya anak-anak paham apa saja yang unsur-unsur pembentuk kubus. Begitu juga pada balok, limas, dan prisma. Khusus pada limas dan prisma, saya tambah untuk pancingan soal, yaitu apakah semua jenis limas memiliki sisi alas yang sama? Sebutkan jenis-jenis limas. Pada dasarnya ini anak-anak harus mampu membedakan unsur-unsur limas, bentuk-bentuk limas, mulai dari bentuk limas segitiga sampai limas segi M. Selanjutnya begitu juga pada prisma. Untuk selanjutnya, langkah kedua, soal-soal pancingan rangsangan seperti ini. Selanjutnya, masuk ke kategori CC2, yaitu mengkategorikan masalah ke dalam bentuk masing-masing bangun ruang sisi datar. Maka pertanyaan yang saya sampaikan nanti, rencananya, bagaimana panjang rusuk pada kubus? Harapannya, jawaban yang saya harapkan yaitu anak-anak mampu menentukan, oh ternyata panjang rusuk kubus itu panjangnya sama panjang. Kemudian, apakah rusuk pada kubus panjangnya sama dengan rusuk pada balok? Mengapa? Harapannya anak-anak mampu mengkategorikan, oh ternyata rusuk pada kubus dan rusuk pada balok itu berbeda. Nah, seperti itu. Begitu juga pada limas maupun prisma. Selanjutnya, untuk langkah ketiga, menentukan masalah ke dalam bentuk masing-masing bangun ruang sisi datar. Nah, setelah masuk ke langkah ini, maka saya mengarahkan ke anak-anak untuk menentukan panjang rusuk kubus sesuai dengan pengalaman yang sudah disampaikan. Oh, rusuk kubusnya ada 12. Oh, panjangnya sama. Berarti berapakah panjang rusuk pada kubus yang dibutuhkannya? Oh, ternyata 12 dikali panjang rusuknya tadi berapa. Seperti itu. Begitu juga pada balok, limas maupun prisma. Khusus pada limas dan prisma, makanya karena untuk menentukan panjang rusuk itu yang dibutuhkan adalah ada sisi tegaknya, maka anak-anak harus mampu kembali lagi pada konsep yang pertama tadi tentang unsur-unsur limas dan prisma. Yang terakhir, menghitung penyelesaian dari masalah. Setelah anak-anak bisa menentukan masing-masing panjang dari rusuk, maka langkah yang terakhir yaitu anak-anak diminta menghitung panjang kawat yang dibutuhkan pada kubus, pada balok, pada limas persegi, sama prisma segitiga. Setelah anak-anak mampu menghitung masing-masing bangun ruang sisi datar yang ditanyakan pada soal, maka langkah selanjutnya anak-anak diminta untuk menghitung total keseluruhan kawat yang dibutuhkan. Yang terakhir, anak-anak diminta untuk menghitung selisih kawat tersebut. Seperti itu gambaran pembelajaran yang rencana akan saya sampaikan untuk meningkatkan pembelajaran berbasis HOTS. Nah, kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah adanya desain rute pembelajaran. Dengan menerapkan AKT ini, harapannya pembelajaran di sekolah mampu menyiapkan siswa untuk berani survive dalam memecahkan masalah. Dengan AKT ini, pembelajaran dirancang atau didesain untuk merangsang siswa agar siswa terbiasa untuk berpikir tingkat tinggi sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa berkembang. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator yang mengarahkan rambu-rambu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Salam guru inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.